Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Raffi dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal nomor 60 dari problem set turunan. Jadi langsung saja masuk ke dalam soal. Untuk soalnya sendiri bisa kalian cek di dokumen yang sudah di-share oleh Pak Eka di Google Classroom. Jadi dalam soal nomor 60 ini ada suatu permasalahan mengenai laju perubahan sudut. Jadi ada sedang pelatihan pesawat tempur, penggunaan pesawat tempur, dan mereka ini sedang dilatih untuk melintasi markas musuh. Dan di markas musuh ini ada pertahanan anti udara yang namanya SAM. Nah, pesawatnya ini diuji dengan melalui garis XY. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi mereka ini melalui garis XY, dan ketika berada di garis XY ini, maka si SAM ini sebagai pertahanan anti udara ini masih bisa menguji pergerakan dari pesawat yang melintasi di garis XY ini, gitu. Nah, jadi permasalahan yang harus kita pecahkan adalah bagaimana fungsi laju perubahan sudut dari pertahanan anti udara SAM ketika menguji pergerakan pesawat di garis XY. Nah, untuk itu langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, kita harus menulis dulu informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari soal ini, ya. Jadi ketika pesawat ini bergerak di garis XY, kemudian terdapat SAM yang menguji pergerakan dari pesawat, ini membentuk suatu bidang segitiga siku-siku, ya. Kalau kita membicarakan segitiga siku-siku, maka ada sisi samping, ada sisi miring, dan sisi depan. Nah, dalam soal ini karena kita berfokus kepada sudut theta ini nantinya, maka untuk sisi depan dari bidang yang terbentuk oleh pergerakan pesawat dan SAM ini, sisi depannya saya lambangkan sebagai X, ya. Jadi ada X, ya. Kemudian untuk sisi sampingnya saya lambangkan sebagai Y, dan kemudian untuk sisi miringnya saya lambangkan sebagai Z. Oke. Nah, kemudian kita punya ada angka 3000 sama 2000. Nah, 3000 sama 2000 ini apa? Nah, ini bisa kita anggap sebagai panjang sisi. Nah, 3000 ini merupakan panjang sisi dari X. Nah, tetapi permasalahannya adalah 3000 ini akan selalu berubah-ubah. Kenapa? Karena si pesawat ini bergerak di bidang XY, gitu. Jadi 3000 ini akan terus berkurang, ya. Barangkali nanti pesawatnya ada di sini, gitu. Terus ini berarti kan untuk sudut yang dibentuk itu bukan theta lagi, tapi kan seperti ini, gitu loh, ya. Jadi ini mungkin bisa saja ini 1000, gitu, ya. Jadi si 3000 ini akan terus berkurang, gitu. Jadi otomatis untuk sisi depan dari segitiga yang terbentuk ini bisa kita lambangkan dengan 3000 dikurang. Nah, dikurang apa? Nah, ini kita kurang dengan 900 km per jam. Nah, 900 km per jam itu apa? 900 km per jam ini merupakan kecepatan dari pesawat di garis XY atau di sumbu X, ya. Nah, jadi 900 km per jam ini bisa kita anggap sebagai dx per dt, ya. Jadi ini bisa kita tulis sebagai dx per dt, gitu. Nah, kemudian di dalam soal ini dalam satuan kilometer per jam. Sementara untuk panjang sisi dari segitiga yang nantinya akan kita uji ini dalam satuan meter, ya. Ini dalam satuan meter. Ini kan dalam kilometer per jam. Otomatis harus kita konversi ke satuan meter per sekon. Nah, ini kalau misalkan kalian konversi berarti ini 900.000 per 3.600. Jadi hasilnya nanti dx per dt itu sama dengan 250 meter per sekon, dan ini minus. Kenapa? Karena tadi ini akan terus berkurang panjang sisinya, dikurang dengan dx per dt ini, gitu loh. Nah, berarti X ini bisa kita lambangkan atau kita tuliskan sebagai 3000 minus 250T. Oke.
Terus kita lanjut ke sisi sampingnya ya. Untuk sisi samping dari segitiga yang terbentuk ini akan selalu konstan ya. Mari kita lihat garis sumbu putus-putus ini yang sudah saya bentuk ya. Ketika garis ini saya bentuk ya, berarti pesawatnya berada di sini ya. Untuk X-nya dia akan terus berkurang, tetapi untuk sisi sampingnya ini ya, bidang Y ini akan selalu sama ya. Nah, jadi Y-nya ini bisa kita tulis langsung sebagai 2000 ya. Dan karena di bidang Y ini dia selalu konstan nilainya 2000, maka untuk DY per DT itu sama saja dengan 0, karena dia tidak berubah, akan terus sama ya. Sementara untuk Z ini apa? Z ini merupakan hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku yang terbentuk. Dan ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadinya untuk Z kuadrat ya, X kuadrat ini bisa kita tuliskan sebagai langsung ya 3000 minus 250 T kita kuadratkan, kemudian ditambah dengan 2000 kuadrat. Nah, kita udah menuliskan semua informasi yang bisa kita dapatkan dari soal. Selanjutnya baru kita akan mulai membuat persamaan laju perubahan sudut atau fungsi laju perubahan sudut yang terbentuk ketika sam mengunci pergerakan pesawat di garis XY. Nah, bisa kita lihat ketika sam ini mengunci pergerakan dari pesawat XY di garis XY ini membentuk suatu sudut saya namakan sebagai sudut theta ya. Dan ketika kita membicarakan segitiga, maka kita membicarakan trigonometri. Itu ada apa aja? Ada sinus ya, ada sinus, ada cosinus, dan kemudian ada tan. Sin itu berarti depan per miring, depannya berarti X, kemudian sisi miringnya itu Z, dan kemudian untuk cosnya itu berarti samping kita lambangkan sebagai Y, kemudian untuk sisi miring kita lambangkan sebagai Z. Dan untuk tangannya ini berarti samping per miring, berarti Y per Z, Y per X, maaf. Nah, mana yang akan kita gunakan ke dalam persamaan sudut ini sebenarnya bebas. Mau pakai sinus, mau pakai kosinus, mau pakai tangan, itu diperbolehkan. Tapi kita harus menyesuaikan dengan informasi yang kita punya gitu. Kalau misalkan kita gunakan sinus ataupun kosinus, ini ada Z. Z ini apa? Hipotenusa. Dan ketika nanti kita turunkan dengan menggunakan salah satu sifat turunan yaitu U per V, ketika kita turunkan jadinya apa? U aksen V minus UV aksen per V kuadrat. Nah, yang bertindak sebagai V aksen merupakan turunan dari Z, dan Z ini nantinya akan menjadi turunannya adalah DZ per DT. Apakah kita punya DZ per DT dalam soal? Tidak, tapi mungkin bisa dicari. Tapi balik lagi kita harus menyesuaikan dengan informasi yang kita punya gitu. Jadi untuk DZ per DT ini tidak akan kita gunakan ya. Jadinya kita akan menggunakan fungsi tangan theta. Nah, ini bisa saya tuliskan sebagai samping per miring ya. Sampingnya itu adalah Y, kemudian untuk sisi tangannya itu depan per samping, bukan samping per depan. Kalau samping per depan itu kalau tangan ya. Jadi tan adalah depan per samping ya. Ini depannya ini yaitu sudut sisi X ya. Kemudian untuk sisi sampingnya adalah Y. Seperti itu. Maaf. Oke. Ya, ternyata merekam. Saya awalnya mikir ini tidak merekam. Nah, ya udah, kita akan menggunakan tan theta sama dengan XY ini untuk mencari laju perubahan sudut dari sam ketika mengunci pergerakan pesawat di garis XY. Nah, ini udah kita turunkan seperti biasa. Turunan dari tangan theta ini bisa saya tuliskan sebagai sekant kuadrat theta. Ini kita tuliskan saja di sini. Sekant kuadrat theta d theta. Jadi ketika saya menurunkan suatu variabel ya, nilainya berubah-ubah, saya akan samakan D dengan variabel yang dimaksud. Yang kemudian X-nya ini kita turunkan menggunakan turunan U per V. Jadinya kalau misalnya kita turunkan ini jadi 1 Y dx, kemudian dikurang dengan turunan dari Y-nya dikalikan dengan X-nya secara normal. Jadinya ini akan menjadi X D
Y. Ini satunya ya kita hapuskan saja karena sama aja saja nilainya. Ya. Kemudian di per Y kuadrat seperti itu. Dan secant kuadrat secant kuadrat theta ini nantinya bisa kita ekspresikan sebagai 1 per cos kuadrat theta, ya. Dan nanti ketika cos kuadrat theta yang kita pindahkan ruas, maka untuk cos kuadrat theta ini bisa kita tuliskan sebagai kosami samping per miring, ya. Jadi Y kuadrat per Z kuadrat. Z kuadrat ini apa? Hipotenusa. Dan kita sudah punya ekspresi dari Z kuadrat, ya. Nah, kemudian sebelumnya di dalam soalnya kan ada dx sama dy, ya. Dan kita tahu kalau misalkan dy ini merupakan laju perubahan pesawat di bidang y, dan kita tahu kalau misalkan y ini selalu konstan, maka artinya untuk x dy ini nilainya akan sama dengan 0, ya. Jadi nantinya akan menjadi nilai menjadi 0. Sementara untuk dx nya kita bisa ekspresikan sebagai dx sama dengan minus 250 dt. Nah, ini ekspresi dari dx. Nah, ini bisa kita perpanjang lagi. Secant kuadrat saya jadikan 1 per cos kuadrat theta d theta. Kemudian y dx nya tetap saya tuliskan dulu, ya, jadi y dx per y kuadrat gitu. Nah, ini kan ketika saya pindahkan dulu kan jadi y dx per y kuadrat kalikan dengan cos kuadrat theta. Nah, bisa saya tuliskan kembali jadi ini d theta sama dengan y dx per y kuadrat, ya, dikalikan dengan cos kuadrat theta. Ini kita punya ekspresinya, ya, jadinya y kuadrat per z kuadrat. Dan ini bisa kita coret. Oke. Kita lanjut tuliskan kembali, baru kita masukkan nilai-nilai yang kita punya, ya. D theta nya ini kita tetap. Kemudian untuk y ini nilainya 2000. Kemudian untuk dx kita udah dapat juga, nilainya adalah minus 250 dt. Kemudian per z kuadrat kita udah punya ekspresinya, ini sama dengan 3000 dikurang 250 T kita kuadratkan plus 2000 kuadrat. Nah, ya. Nah, di sini kan ada deta ini bisa kita pindahkan luas. Jadinya adalah d theta per dt ini sama dengan minus 250 dikalikan dengan 2000 per 3000 minus 250 T kita kuadratkan plus 2000 kuadrat. Nah, di sini kita sebenarnya udah punya ekspresi laju perubahan sudut ketika pertahanan anti udara mengunci pergerakan XY, yaitu d theta per dt. Tapi ini kita harus sederhanakan, ya. Jadi d theta per dt untuk angka 2000 ini bisa pecah jadi 250 kali 8. Sementara untuk 3000 ini saya bisa pecah lagi jadi 250 dikalikan dengan 12. Jadi ini sama dengan, ya, saya keluarkan dulu jadi 250 kuadrat 12 minus T kita kuadratkan, kemudian ditambah dengan 250 kuadrat dikalikan 8 kuadrat. Ini per 250 kali 250 kali 8 jadinya minus 250 kuadrat dikalikan dengan 8. Nah, ini ada sama 250 kuadrat, kita coret aja, ya, hilang. Jadinya untuk d theta per dt ini bisa perpanjang lagi, jadinya 100 T kuadrat minus 24 T plus 144 tambahkan dengan 64 atasnya, karena si 250 kuadrat itu sudah hilang, menyisakan angka 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, ya, kita tambah. Jadi d theta per dt ini sama dengan minus ya, minus 8 per T kuadrat minus 24 T, 144 tambah 64 itu 208. Jadinya bawahnya T kuadrat minus 24 T plus 208. Nah,
inilah ekspresi laju perubahan sudut dari pertekanan anti udara SAM ketika menguji pergerakan pesawat di garis XY. Dan ini satuannya apa? Karena kita membicarakan laju perubahan sudut per satuan waktu, artinya satuannya adalah radian per sekon. Inilah dth per dt. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.